News TV, bertemu lagi dengan saya Nola Haryadi di sini di program News Event, yang dimana pada hari ini saya sudah berada di Hotel Shangri-La Surabaya, yang hari ini juga bertepatan dengan diselenggarakannya yaitu Gempita Awards 2024, yang dimana acara hari ini adalah sebagai sebuah apresiasi peningkatan kompetensi guru dan juga tenaga pendidikan yang dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Begitu pula juga acara pada hari ini itu diikuti oleh seluruh jajaran sekolah SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Yang pastinya acara ini sebagai bukti bahwa pemerintah turut serta mendukung jajaran tenaga pendidikan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya berada di daerah Provinsi Jawa Timur. Selain memang adanya penghargaan yang akan diberikan oleh jajaran pendidikan dan tenaga pendidikan atau guru, di sini juga banyak sekali hiburan yang akan disuguhkan. Bagaimana keseruan pada acara hari ini? Tetaplah bersama kami. Dorong transformasi pendidikan di Jawa Timur melalui tema Semarak Jawa Timur, ciptakan inspirasi cemerlang, raih prestasi gemilang. Kami ingin menguatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus berinovasi dan berkarya demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, Gempita Award 2024 memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan dedikasi para pendidik dan tenaga pendidikan dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Tujuan daripada Gempita Award yaitu mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam proses pembelajaran, mengapresiasi dedikasi dan inspirasi dalam kepemimpinan, mengembangkan jaringan dan kolaborasi, meningkatkan citra dan identitas sekolah. Gempita Award 2024 ini memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas dedikasinya lantaran telah berkhidmat pada pembangunan SDM yang unggul di Provinsi Jawa Timur. Gempita Award 2024 ini diikuti 37.429 peserta dari seluruh pelosok Jawa Timur, baik individu maupun kelompok, mulai tenaga kependidikan, guru, kepala sekolah, sampai pengawas sekolah juga ikut berkompetisi. Bahkan penghargaan guru inspiratif juga diberikan kepada Gempita Awards 2024 lantaran dedikasi dan pengabdian yang tak terbatas. Eti Prawesti Kabid GTK Dispendik Jatim menilai jika semangat para guru inspiratif ini berlipat demi mewujudkan SDM Jawa Timur unggul dan berdaya saing global. Dalam Gempita Awards 2024 ini, pelaksanaan kompetisi dikemas secara profesional, termasuk tim juri dari para praktisi dan juga akademisi perguruan tinggi serta wasit berlisensi nasional. Tak hanya itu, dalam penjurian di bidang art juga melibatkan para seniman dari musisi terkemuka, yaitu Perwaja Raga hingga Tri Utami. Gempita Awards 2024 tak hanya menjadi puncak Hari Guru Nasional, namun juga momen penting mendorong transformasi pendidikan di Jawa Timur melalui tema Semarak Jawa Timur, ciptakan inspirasi cemerlang, raih prestasi gemilang. Eti Prawesti juga menyebut melalui ajang ini dapat menguatkan kapasitas para guru dan tenaga kependidikan untuk terus berinovasi dan berkarya demi masa depan pendidikan yang jauh lebih baik. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan juga harus meningkatkan kapasitas dan dedikasi untuk memperkuat layanan pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Tak hanya itu, Gempita Award juga mendorong inovasi dan kreativitas guru dalam pembelajaran dengan memberikan apresiasi atas dedikasi dan inspirasi dalam kepemimpinan. Dalam yang tanya tentunya kita sangat perlu guru dan tenaga pendidikan itu perlu apresiasi, perlu wadah. Sehingga mereka kan punya potensi, tapi selama ini belum tergali. Nah, dengan Gempita Award inilah mereka potensi-potensinya bisa terangkat. Misal ya, guru matematika, dia punya potensi bola voli.
Nah, itu kan sudah terangkat. Dia punya sisi lain hobi dan punya sisi lain kompetensi yang di luar jam mengajarnya, di luar mengajarnya dia. Itu kan belum tergali selama ini. Dengan Gempita Award ini mereka akan tergali potensi-potensi yang ada di dirinya masing-masing guru. Guru makin bersemangat meningkatkan kompetensinya sehingga memberi dampak efek yang bagus kepada peserta didik. Dalam Gempita Awards 2024 terdapat 4 lomba bidang utama, yaitu Arts, Sport, Saintek, dan Leadership. Juga memberikan penghargaan khusus Best Excitement dan Most Inspiring Teacher. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Subdirektorat Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Gempita Awards 2024 digelar sebagai ajang apresiasi pada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Jawa Timur. Ajang bergengsi ini juga mengasah kreativitas para guru dan tenaga kependidikan. Lomba yang digelar pada Gempita Awards 2024 ini sebagai salah satu langkah untuk menggali setiap potensi yang dimiliki. Terlebih selama ini, proses mengajar diperlukan kompetensi di berbagai bidang sesuai dengan kurikulum dan materi yang ada. Sehingga berawal dari pengembangan kompetensi untuk para guru dan tenaga kependidikan tersebut, membuat Dispendik Jatim memberikan ruang untuk ajang inovasi di berbagai bidang seperti art, sport, saintek, serta leadership. Dengan kompetisi seperti ini akan diketahui setiap potensi yang dimiliki oleh para guru dan tenaga kependidikan. Ajang Gempita Awards 2024 ini juga untuk memberikan semangat baru dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta meningkatkan kesejahteraannya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menyebut jika potensi guru di Jawa Timur sangat besar terbukti dengan siswa Jawa Timur yang selalu berprestasi. Pasalnya, kualitas dan bakat yang dimiliki para siswa merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para guru melalui proses pembelajaran. Melalui Gempita Awards ini, secara serentak semua guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur sebagai ujung tombak perjuangan pendidikan harus segera melakukan gerakan bersama dan menggerakkan agar terdapat perubahan yang langsung memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Indonesia. Aris Agung Paiwai menyebut kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi peningkatan kompetensi profesionalisme, kinerja, dan prestasi GTK, sehingga memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi Gempita Award ini adalah ajang apresiasi kepada dunia pendidikan, khususnya guru dan tenaga pendidikan kita, di mana mereka selama ini proses di dalam mengajar bagi para siswa kita tentunya memerlukan kompetensi. Nah, kompetensi yang mereka miliki itu kan berbagai bidang sesuai dengan kurikulum dan materi yang mereka ajarkan. Nah, selama ini yang kita berikan apresiasi adalah kepada para siswanya. Nah, pada kesempatan ini kita membuat acara Gempita Awards, kita memberikan apresiasi kepada guru-guru dengan berbagai aktivitas mereka, di mana setiap hari, setiap waktu, rutinitas yang dilakukan, mengajar, membina anak kita, memfasilitasi anak-anak kita. Nah, kita memberikan ruang kepada mereka untuk bisa memberikan ajang kreativitas mereka, inovasi mereka di berbagai bidang. Apakah itu bidang seni, art, sport, dan lain-lain.
Nah, kita berharap bahwa dengan peningkatan kompetensi, dengan keahlian, dan juga kreativitas dan inovasi yang mereka miliki, kita akan tahu sampai di mana sih perkembangan dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Maka oleh sebab itu, guru-guru perlu apresiasi, perlu penghargaan, supaya mereka termotivasi di dalam melakukan proses pendidikan bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita berharap dengan Gempita ini bisa memberikan semangat baru bagi para guru kita yang khususnya di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas, mutu, dan juga tentunya kita berharap dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya, sebenarnya embrionya sudah pernah ada, GCC, dan sekarang dalam bentuk Gempita Award. Nah, kita berharap dengan perubahan nomenklatur di dalam apresiasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan kompetensi bagi para guru-guru kita. Saya selalu mengukurnya begini, kalau anak-anak kita berprestasi sampai di tingkat nasional, bahkan pendidikan kita menjadi barometer nasional, maka berarti asalnya adalah dari guru. Berarti guru-guru kita adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang mempunyai kompetensi yang tidak bisa diragukan lagi. Mereka memberikan pengajaran bagi anak-anak kita, memberikan pendidikan bagi anak-anak kita, memberikan fasilitasi kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa sampai dengan apresiasi yang sangat tinggi di dunia pendidikan, sampai dengan taraf nasional. Kita bisa melihat LKS tingkat nasional kita juara 1, opsi kita juara 1 umum, OSN kita juara 1 umum. Berarti kan bakat-bakat ini hasil dari mengajar dan fasilitasi para guru kepada anak-anak kita. Kita berharap begini, Dinas Pendidikan sebagai fasilitator dan regulator di dalam dunia pendidikan, baik bagi gurunya maupun para siswanya. Maka oleh sebab itu, apa yang dibutuhkan guru, apa yang dibutuhkan siswa, kita berharap kita bisa memenuhinya. Apakah kompetensinya, di mana tempat mereka mengajar, termasuk bagaimana kita menyiapkan mutu pendidikan itu dengan mereka mengembangkan kompetensi yang kita lakukan bersama. Maka tentunya ini menjadi tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga kementerian yang menaunginya. Melalui kegiatan ini, guru dan tenaga pendidikan juga dituntut untuk mengembangkan kompetensinya di berbagai bidang dan selanjutnya bisa ditularkan kepada guru dan tenaga kependidikan lain di sekolahnya masing-masing. Terlebih di era sekarang, pengetahuan dapat diakses dari mana saja dan oleh siapa saja. Dinas Pendidikan Jawa Timur akan terus mendukung pengembangan kompetensi para guru dan kualitas para siswa, termasuk peningkatan mutu dalam pengembangan pendidikan. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita. Dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Gelaran Gempita Awards 2024 yang dihelat untuk pertama kalinya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Timur, serta Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Ketua PGRI Jatim Joko Adi Waluyo menilai Gempita Awards 2024 ini menjadi ajang yang luar biasa dan harus menjadi percontohan nasional. Bahkan PGRI Jatim sangat mendukung penuh pada ajang yang memberikan apresiasi pada guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur. Pasalnya, dalam dunia pendidikan rewarding atau apresiasi itu sangat diperlukan untuk memompa semangat dan menjaga daya juang para guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, kualitas guru yang ada di Jawa Timur harus selalu ada total quality improvement atau pendekatan manajemen untuk meningkatkan kualitas. Ketua PGRI Jatim juga menyebut jika di era pendidikan saat ini, pendidikan karakter menjadi kunci utama. Lantaran dengan adanya kemajuan teknologi akan mengikis orang untuk menjadi dehumanisasi. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengendalikan orang agar tak menjadi teknomania. Namun juga jangan sampai teknophobia atau fobia terhadap teknologi. Meski begitu, guru dan tenaga pendidikan harus menjadi pribadi yang utuh dan terus memperbarui pengetahuan serta merespon semua kemajuan. Ini luar biasa bahwa dalam pendidikan itu selalu ada rewarding. Jadi hindari punishment, tapi rewarding perlu. Ini perlu dilestarikan. Jawa Timur ini pelopor. Saya akan dukung sepenuhnya. Tentu fluktuatif, tetapi yang jelas bahwa kita menuju kesempurnaan. Artinya selalu ada total quality improvement. Perbaikan secara terus-menerus. Ya, yang pertama adalah yang harus dijadikan kunci adalah pendidikan karakter. Karena kemajuan teknologi akan mengkikis orang jadi dehumanisasi, tidak bermanusia lagi. Nah, inilah saat yang terbaik pendidikan karakter diberikan. Ya, tantangan utamanya adalah bagaimana mengendalikan orang tidak jadi teknomania, jadi mania terhadap teknologi. Tapi juga menghindari kita jangan sampai ada orang yang teknophobia, fobi terhadap teknologi. Menjadi pribadi yang utuh, pertama menjadi pribadi yang utuh, tetapi dia harus mengupdate pengetahuan, jadi harus selalu merespon kemajuan. Ya, itu harus suatu keharusan, itu adalah seharusnya adalah kewajiban pemerintah. Bukankah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kesejahteraan guru harus diutamakan. Saya berpikir bahwa guru di Indonesia harus pertama adalah security, yaitu secure, jadi ada pelindungan guru, dan prosperity, kesejahteraan, kedua-duanya bersama. Sementara itu, Rektor UINSA menyebut jika problem pendidikan saat ini yaitu mendekatkan yang penting dan yang menarik. Karena biasanya guru selalu berbicara yang penting sedangkan murid selalu yang membicarakan yang menarik. Sehingga seiring terjadi gap generation. Rektor UINSA menyebut jika solusi dari gap generation yaitu inovasi. Sehingga profesionalisme berkelanjutan bisa hadir dengan sesuatu yang baru, yaitu bisa dikonsumsi dan mudah diingat serta langsung bisa diterapkan oleh anak didik. Nanti Gembita Award 2025 ada Pak Dr. Rasio, Pak Dr. Aris, ada Pak Dr. Romlianto, nari bersama dengan guru-guru kita semua. Nah, saya Rektor UIN Surabaya tidak membiarkan beliau-beliau para tokoh kita di bidang pendidikan ini untuk memajukan pendidikan Jawa Timur sendirian. Kampus harus hadir untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Jawa Timur. Karena itulah saya menjadi saksi bahwa sekian inovasi, kreativitas yang diproduksi oleh beliau-beliau di Dinas Pendidikan Jawa Timur ini harus kemudian disinergikan dan kami harus memberikan kontribusi penting bagi pendidikan di Jawa Timur. Karena itulah ibu bapak para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, silakan dinantikan sebentar lagi kami akan bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan bekerja sama melaunching. Saya dari UINSA akan berkontribusi melaunching 3 program penting semua dari anggaran kami untuk Dinas Pendidikan untuk sekolah di Jawa Timur. Rektor UINSA menambahkan jika perguruan tinggi akan hadir untuk bersama memajukan pendidikan di Jawa Timur. Bahkan setiap inovasi harus disinergikan dengan kontribusi dari perguruan tinggi.
menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Subdirektorat Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selain penghargaan pada berbagai ajang lomba termasuk art, sport, saintek, dan juga leadership, namun pada Gembita Awards 2024 ini juga diberikan penghargaan untuk kategori Most Inspiring Teacher atau guru inspiratif lantaran dedikasi dan pengabdian yang tak terbatas. Tata Amrillah dan juga Iwan Riono, guru yang mengajar di kepulauan terluar di Sumeneb, yaitu Sapegan dan Masalembu, berhasil mendapatkan penghargaan Most Inspiring Teacher. Guru yang telah mengajar lebih dari 13 tahun ini mengabdi di SMAN 1 Sapegan, sekolah yang terletak di kepulauan yang dikelilingi lautan dan pulau kecil. Bagi Tata Amirillah, profesi sebagai guru merupakan panggilan hati. Mengabdi sebagai guru sejak tahun 2010, perjalanan Tata Amirillah penuh dengan tantangan. Meski begitu, Tata Amirillah tetap menjalaninya dengan ikhlas. Kalau saya sih asli dari Kecamatan Sapegan, ya langsung. Tetapi untuk menempuh ke Sapegan itu harus naik perahu juga. Karena Sapegan ini kan dikelilingi oleh beberapa pulau. Saya masih status honorer sampai sekarang. Namanya pekerjaan pasti ada suka-dukanya. Ya salah satunya mungkin ketika harus menemui siswa yang mungkin berhalangan hadir, kami ingin memastikan kami harus menyeberang laut dulu. Karena ada sebagian dari siswa kami dari kepulauan kecil yang tetangga dengan pulau kami Sapegan. Ya karena bagi kami pekerjaan ini adalah pilihan bagi kami, maka kami harus menjalani dan menikmatinya. Bagi kami guru adalah pilihan, baik-baik saja dengan kondisi yang mungkin kalau mau dinilai seperti dengan daratan, ya mereka tidak berkecil hati walaupun di kepulauan, tapi tetap seperti biasa aktif dan ingin mencapai prestasi-prestasi dan cita-cita mereka. Tidak lebih dari sama dengan guru-guru lain, kami ingin pendidikan juga lebih diperhatikan, khususnya juga di daerah kepulauan. Selain Tata, Iwan Riono juga harus menempuh perjalanan darat dan laut hingga lebih dari 20 jam dari rumahnya yang ada di Sumeneb. Meski begitu, guru geografi SMAN 1 Masalembu ini mengaku terus semangat untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Sehingga ditempatkan dimanapun akan tetap dijalaninya. Iwan Riono berharap ada perbaikan fasilitas di daerah Masalembu, terutama untuk kualitas pendidikan, lantaran tidak ada aliran listrik di SMAN 1 Masalembu. Selain itu, akses transportasi yang hanya 1 minggu sekali membuat SMAN 1 Masalembu semakin terisolir, termasuk juga jaringan internet yang susah. Dalam menyiasati pembelajaran, Iwan Riono biasa melakukan pembelajaran di luar kelas, agar siswa tertarik pada pembelajaran dan dekat dengan alam. Ketika ada tugas untuk ke luar, ada tugas dinas, itu baru saya kembali ke rumah. Menurut saya, mengajar itu sebuah panggilan hati, Mas. Jadi dimanapun saya ditempatkan, itu akan saya jalani, Mas. Saya berharap itu ada perbaikan fasilitas di sana. Di sana tidak ada PLN, Mas. PLN itu belum masuk. Terus juga transportasi di situ hanya 1 minggu sekali. Jadi umpamanya transportasinya itu bisa ditingkatkan, itu akan sangat membantu. Kemudian PLN gitu ya. Kemudian di sana nggak ada internet juga, Mas. Internetnya susah.
kedua guru yang A1 belakangan ini dari Sapeken adalah guru GTT. Sudah hampir 14 tahun ikut tes, ikut berjuang tapi belum masuk, nasibnya belum berubah. Yang sebelah kiri adalah Pak Iwan, ini adalah merupakan guru dari daratan yang mengabdinya luar biasa. Karena 1 bulan sekali ketemu keluarga. Alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Kalau yang dari Tahta ini arti Sapeken. Ya asli pulau sana, asli dari sana. Kalau ini perantauan. Yang sangat perantauan di sana Sapeken adalah Masa Lembu merupakan pulau yang tidak ada listrik, tidak ada internet. Itu pun pembelajarannya itu siswa diajak ke pelabuhan baru ada sinyal. Mohon dengan hormat pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya untuk mengadakan solar cell atau listrik yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb khususnya di Masa Lembu. Pembelajaran maju tanpa teknologi maka tertinggal. Sekali lagi apapun. Ya, kalau tidak ada teknologi yang menunjang maka pelabuhan ini, daerah ini akan tertinggal juga. Terima kasih, sukses semuanya. Para guru juga berharap Gembita Awards 2025 tetap hadir dengan bidang lomba dan varian apresiasi yang lebih banyak, sehingga potensi GTK Jawa Timur makin tergali dan terwadahi, sehingga prestasi para guru dan tenaga kependidikan mampu menginspirasi peserta didik sebagai bekal keberanian menggantungkan cita-cita untuk menggapai masa depan yang terbaik. Selamat pada para pemenang Gembita Awards 2024 di berbagai kategori, dedikasi tinggi dan semangat juang yang terus membara. Bagaimana pemirsa Jawa TV, keseruan acara hari ini seru sekali bukan? Dan semoga dengan acaranya Gembita Awards di tahun ini akan memberikan semangat lagi kepada para tenaga pendidik untuk membuat generasi masa depan jauh lebih berkualitas lagi tentunya. Dan tentu saja acara-acara seperti ini dan seperti Gembita Awards akan selalu diadakan setiap tahunnya agar sebagai setiap bentuknya sebuah pencapaian seorang guru membimbing seluruh muridnya khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu saya Nala Haryadi bersama kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di next event lainnya hanya di program News Event Jawa Post TV.